saya Luciana Carolina, Stambuk G701-18144. Saya dari kelas A. Di sini kita akan masuk ke dalam percobaan diuretik. Kita harus ketahui dulu apa itu diuretik. Diuretik adalah senyawa yang dapat meningkatkan produksi urin di dalam tubuh. Diuretik bekerja utama untuk mengekskresi Na+, Cl-, HCO3- yang merupakan elektrolit utama di dalam cairan luar sel. Diuretik juga dapat menurunkan reabsorpsi elektrolit di tubulus renalis dengan melibatkan proses transport aktif. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan serta sampel yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama itu alat, yaitu dispo, sonde, gelas kimia, lumpang dan alu, batang pengaduk, dan wadah urin. Untuk bahannya itu sendiri, alkohol, aquades, NaCl fisiologis 0,9%, furosemid, hidroklorotiazid, spironolakton, dan masker serta handscoon. Untuk sampelnya yaitu tikus putih atau Ratus norvegicus. Saya akan menjelaskan obat-obat yang akan digunakan dalam percobaan diuretik kali ini. Untuk yang pertama itu furosemid. Indikasi dari furosemid ini sendiri itu terkait dengan gagal jantung dan edema paru akut. Kemudian dosis dewasa per oral edema terkait dengan gagal jantung awal itu 40 mg per hari, bisa berkurang menjadi 20 mg per hari. Kemudian mekanisme kerja dari obat ini sendiri yaitu menghambat reabsorpsi Na dan Cl mulai dari medula naik ke ekskresi kalium dan amonia meningkat, sementara ekskresi asam urat itu menjadi berkurang. Kemudian obat hidroklorotiazid. Indikasi dari obat ini sendiri yaitu hipertensi dan edema. Kemudian dosisnya untuk dewasa per oral itu 12,5 mg per hari, bisa meningkat menjadi 25 sampai 50 mg sekali sehari, baik tunggal maupun dengan obat antihipertensi lainnya. Kemudian mekanisme kerja dari obat ini sendiri yaitu menghambat reabsorpsi natrium pada tubulus distal, sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air termasuk ion K dan hidrogen. Kemudian obat spironolakton. Indikasi dari obat ini yaitu hipertensi dan edema. Kemudian dosisnya untuk dewasa per oral itu 100 mg per hari, dapat disesuaikan dengan respon menjadi 400 mg per hari. Kemudian mekanisme kerja dari obat ini sendiri yaitu bekerja pada tubulus distal pada ginjal sebagai trombositif aldosteran, meningkatkan ekskresi natrium dan air, dan menghemat ion K dan hidrogen. Di sini kita masuk dalam cara kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus, kemudian tikus diberikan aquades hangat secara oral itu 5 ml. Pada percobaan kali ini ada 5 perlakuan yang akan dilakukan. Semuanya dilakukan secara intraperitoneal. Kemudian yang pertama itu pemberian NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian pemberian furosemid 40 mg. Kemudian pemberian furosemid 80 mg. Kemudian pemberian hidroklorotiazid 25 mg. Dan terakhir pemberian spironolakton 25 mg. Setelah perlakuan selesai, tikus kembali dimasukkan ke dalam kandang khusus. Selanjutnya, urin tikus ditampung menggunakan wadah yang sudah disediakan. Setelah itu, catat frekuensi urin selama 30, 60, dan 90, serta warna urin dan kejernihan akhir urin.
Yang terakhir, hitung volume kumulatif dari urin. Kali ini saya akan menjelaskan alasan perlakuan yang dilakukan pada percobaan kali ini. Kenapa tikus diberikan Aquades secara oral? Karena untuk mempercepat tikus itu menghasilkan urin. Kemudian, kenapa obat-obatan ataupun perlakuan pada kali ini diberikan secara intraperitoneal? Karena efek yang ditimbulkan dari sediaan yang diberikan itu lebih cepat. Terus kenapa urin dari tikus itu ditampung? Karena ingin melihat warna urin, frekuensinya, dan kejernihan akhir urin dari tikus itu sendiri, yang nantinya akan dilihat volume dari masing-masing urin tikus itu. Sekian dari materi diuretik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.